selamat siang teman-teman semuanya. Sekarang aku kedatangan tamu nih, namanya Stefanus Chandra. Nah, kita bakal ngebahas salah satu topik tentang HIV sama AIDS nih. Pokoknya tonton terus ya. Nah, aku mau nanya pertama, HIV itu apa sih menurut kamu? Kalau menurut gue sih HIV itu dari kata awalnya sih Human Immunodeficiency Virus. Oh, oke. Gila, jago banget ya. Terus HIV itu sebenarnya kamu tahu HIV itu dari mana sih gitu? Internet atau apa? Nggak tahu, dengar-dengar dari orang-orang lah. Awalnya sih gitu. Oke. Cuma beberapa kali tiba-tiba diajak seminar-seminar gitu kan tentang HIV sama AIDS gitu. Gila ya, gue rebahan di seminar nih. Kalau misalnya kamu, kalau kamu tahu nggak sih tentang AIDS? Kalau AIDS itu penyakit yang disebabkan sama HIV. Nah, AIDS itu Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, itu tuh penyakit yang disebabkan oleh HIV gitu. Berarti HIV sama AIDS itu beda ya? Beda, tapi saling berhubungan. Nah, kalau HIV itu kan Human Immunodeficiency Virus. Nah, itu tuh artinya kalau di bahasa Indonesiain ya, virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Nah, kalau AIDS itu acquired itu mendapati. Immunodeficiency itu sistem kekebalan tubuh. Nah, sindrom itu penyakit. Jadi penyakit yang disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang menurun. Oh gitu, gue baru tahu loh. Nah sekarang, tapi dampak dari HIV sama AIDS itu apa sih? Nah kalau dampaknya itu sebenarnya ada tahap-tahapnya. Nah, tahap-tahapnya itu yang pertama itu kayak masa jendela yang pertama. Terus infeksi akut, infeksi lotan, sama infeksi kronos atau yang disebut AIDS tadi itu. Nah, kalau infeksi yang di masa jendela itu tuh artinya kita udah dapat virus nih, virus HIV-nya udah masuk ke dalam tubuh. Nah, tapi si virus itu belum terdeteksi. Jadi misalnya kalau pakai alat kayak rapid test yang kayak corona gitu kan, nah itu sebelum masih negatif, tapi sebenarnya itu udah di dalam tubuh. Berarti itu jahat banget ya, maksudnya kayak ya belum terdeteksi gitu lah, susah. Nah, terus yang infeksi akut, nah itu tuh udah terdeteksi positif. Nah, tapi masih gejala-gejalanya tuh yang ringan-ringan kayak misalnya demam, terus flu. Terus kalau yang selanjutnya infeksi laten itu udah mulai ada infeksi-infeksi di dalam tubuh. Wah, ngeri juga ya guys. Ngeri banget sih, tapi itu tuh sebenarnya baru sedikit yang mengalami. Jadi nah, terus kalau misalnya AIDS itu udah parah banget tuh, bisa infeksi kayak pneumonia, bahkan bisa ada yang kematian. Oh, pantesan aja ya sekarang kayaknya AIDS sama HIV tuh obatnya belum teridentifikasi gitu. Oke. Terus aku mau nanya juga, boleh nggak? Ya, boleh. Nah, kalau misalnya aku kan dengar nih HIV itu karena katanya tuh hubungan seksual, ada karena hubungan seksual itu kenapa bisa gitu? Nah, sebenarnya cara penularannya itu ada 3, yaitu lewat darah, lewat cairan laki-laki dan perempuan. Nah, gitu ya. Kalau yang darah ini bisa orang-orang narkoboy, ada kayak Ray. Nah, yang kedua itu ada cairan sperma dan cairan vagina. Nah, itu dari aktivitas seksual dan melahirkan kalau ibu dan menyusui. Gitu. Bahaya banget ya. Iya sih. Oke. Jadi sekarang gue ngerti gitu. Pantas kalau misalnya berhubungan kayak gitu tuh intim tuh sebenarnya ini aku belak-belakan ya. Kayaknya parah banget kalau misalnya nggak pakai kondom gitu. Iya sih, betul sih. Iya kan. Kepanjangan kepanjangan ABCD itu apa sih? Aku kalau mau tahu. ABCD itu abstinence, yang A itu. Nah, abstinence itu absen untuk melakukan hubungan seksual. Jadi misalnya kalau belum nikah nih, jangan dulu lah. Nah, atau enggak yang kedua, B itu be faithful. Kalau misalnya udah nikah, harus setia sama pasangannya sampai akhir hayat hidup, sampai maut memisahkan gitu. Nah, gila.
Terus. Terus yang C itu pakai kondom. Kayak yang tadi kamu bilang. Iya, pantesan ya. Nah, jadi si cairan sperma dan vaginanya itu nggak saling menular. Nah, terus yang D itu drugs, no. Nggak boleh pakai narkoba, apalagi yang suntik-suntikan. Karena kan darah itu kan ini ya, nempel disuntikan gitu kan. Nah, kalau misalnya narkoba, dibagi-bagiin suntikannya, dipakai bersama, itu bisa menular. Nah, darahnya bisa menular. Tapi emang kalau pakai logika kan suntikan dibagi-bagi itu kan jorok ya? Iya, nggak boleh. Jorok banget. Harus langsung dibuang. Steril lah, steril. Ya. Terus yang E itu education. Jadi para aktivis, edukator yang membagikan info-info tentang HIV, gimana cara nularnya, cara ngobatinnya, dan lain-lainnya gitu. Wah, keren nih orang ya. Oke, sekarang karena aku udah ngerti tentang ABCD itu apa, sekarang aku mau nanya dong, obat-obatan. Obat-obatannya tuh apa sih? Emang ada gitu obat-obatannya? Nah, cara ngobatinnya itu tuh sebenarnya ada 2. Kalau belum kena ya harus dicegah, yang kayak tadi itu ABCDE. Nah, kalau pengobatan itu sebenarnya belum ditemukan, tapi tapi ada yang udah sembuh gitu dari HIV dan AIDS itu. Atau kalau misalnya udah AIDS, sembuh sih enggak, tapi jangka waktu meninggalnya itu jadi lebih banyak. Jadi kalau misalnya diprediksi beberapa bulan, minggu, itu bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu. Nah, enggak juga ya. Terus yang kan tadi cara penularannya itu kan ada darah dan cairan kelamin. Nah, kalau yang gak menular itu teman-teman jangan takut kalau misalnya dekat sama orang yang HIV atau AIDS. Nah, soalnya bahkan HIV dan AIDS ini gak menakutkan itu daripada padahal virus corona lebih menakutkan. Nah, dulu itu kalau zamannya belum corona, gue dapet cerita dari banyak orang yang HIV AIDS dari seminar-seminar itu. Kalau katanya itu mereka itu sering dapat pembulian sosial. I see. Nah, soalnya mereka mau dijauhi, soalnya takut kena HIV, AIDS. Terus mereka gak mau misalnya gak dapat pasangan. Kayak over gitu ya? Ya, padahal sebenarnya kasus HIV dan AIDS itu jauh lebih sedikit daripada virus corona itu sendiri. Nah, jadi benar. 2017 sekitar 46.000 orang. 2018 naik 2.000 jadi 48.000 dan sekarang naik jadi hampir 50. Tapi yang AIDS itu malah makin menurun. Soalnya banyak yang udah disembuhkan. Jadi dulu nyampe 12.000, terus jadi 10.000, sekarang jadi 7.000, mungkin 5.000-an gitu. Nah, kalau virus corona kan naik ya sekarang ya? 1 juta. Gila itu. Nah, kebayang sih. Kalau dulu kan banyak pembulian sosial yang dialami oleh para penderita HIV/AIDS. Nah, karena mereka tuh belum mengerti gimana caranya dan gimana penularannya. Nah, setelah ada corona ini, mereka udah mulai ngerti nih kalau misalnya virus corona itu kita masih bisa ini kan, masih bisa interaksi. Ya ketemu, padahal lebih menakutkan dari HIV. Nah, apalagi yang HIV yang penularannya nggak lewat kontak fisik. Iya benar. Jadi pembulian sosial nggak usah ada lah gitu. Iya benar. Nah yang tadi itu gimana penularannya kan darah dan cairan kelamin. Nah, kalau kontak fisik kayak ketemuan, say hi, berpelukan, atau bahkan ciuman juga enggak. Terus, nah ini yang salah satu yang ditakuti oleh para penderita AIDS dan teman-temannya di sekitarnya. Nah, misalnya ada nyamuk nih. Misalnya ada yang HIV terus dinyamukin. Terus nyamuknya pindah ke lu gitu. Lu takut gak? Takut sih. Iya. Sama aja sih. Nah, itu kan nyamuk tuh kan mulutnya kayak jarum suntik gitu kan. Nah, tapi sebenarnya itu gak nular. Oh iya? Katanya sih gak nular. Terus misalnya yang dari melahirkan tadi, yang menyusui, nah itu sebenarnya dulu bisa menular. Kalau sekarang karena ada obatnya, jadi ke anaknya itu enggak. Jadi masih bisa menyusui, masih bisa melahirkan. Iya ngerti.
Terus kalau misalnya dia mau punya anak, misalnya nih cewek nih kena HIV AIDS, kalau mau melahirkan mau punya anak pakai bayi tabung. Jadi sebenarnya masih bisa ada cara-cara yang bisa dilakukan oleh penderita HIV atau AIDS gitu. Gitu sih. Oke, gila sih. Ini orang berpengalaman ya. Lo berpengalaman ya di seminar gitu. Dulu sih sempet disuruh jadi duta HIV. Oh iya. Tapi gue gak mau, sibuk. Nanti sibuk, males lah. Oke. Jadi karena itu udah cukup jelas buat aku. Makasih banget buat Stefanus Chandra udah ngasih sharing informasi tentang HIV dan AIDS. Menurut aku sih ini benar-benar udah kompleks ya. Iya. Udah sampai ke dalam-dalam. Thank you so much. Iya. Makasih juga. Oke. Tunggu podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.